filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam dan Barat. Islam dan Barat. Oh ini ya. Filsafat pendidikan Barat dan Islam. Filsafat pendidikan Barat dan Islam. Enggak. Jadulnya. Di jadwal gitu. Belum. Ini data saya. Nah, ini filsafat pendidikan Islam dan Barat. Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa cakapan akademik berupa pemahaman atas perihal filsafat pendidikan Barat dan Islam. Luar biasa. Ini filsafat pendidikan Barat dan Islam. Padahal di UIN sendiri hanya filsafat pendidikan Islam. Di sini filsafat pendidikan Barat dan Islam. Berarti SPP-nya harus 2 kali lipat. Iya kan? Nanti rektorat bilang tolong dinaikkan SPP-nya. Masya. Alhamdulillah. Jadi mahasiswa nenek ngono gak situ sekolah. Nah, ini menariknya karena kalau filsafat itu sesungguhnya tradisi Barat. Karena kita tahu filsafat itu yang amat sangat dikenal itu adalah dari Yunani. Meskipun dari Persia, Iran, kemudian dari Cina dan dari India itu sebetulnya ada juga tradisi filsafat. Tapi yang paling dikenal adalah di Barat. Apa yang kira? Bisa di Kelas dimatikan. Baterainya kalau mau habis. Baterainya bro. Baterainya bro. baterai nih. Iya kayak mau habis. Sulit jalan. Gak ada lubangnya mas, kesulitan. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Bisa. Berarti dimatikan aja. Iya jadi di nonaktifkan. Nonaktifkan aja. Nah itu loh. Tapi katanya selama penumpang nggak ada silindernya masih aman. Kalau sudah kena silinder. Oke, secara lebih spesifik, isu-isu strategis yang menjadi penanda dari dinamika pendidikan Barat dan Islam didekati dengan dan dibaca melalui perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam.
Sebetulnya objek kita itu pendidikan, tetapi dibaca dari filsafat, baik Barat maupun Islam. Untuk menunjang pencapaian kecakapan akademik seperti dimaksud, materi perkuliahannya mencakup aspek-aspek mulai dari konsep dasar filsafat, filsafat Islam, pendidikan Islam, filsafat pendidikan Barat, filsafat pendidikan Islam, sejarah pemikiran filosofis para filsuf. Tolong yang benar menurut saya, hasil bacaan saya itu bukan filosof tapi filsuf. Jadi kalau di i'rab, di i'lal yang benar itu filsuf, bukan filosof. Kalau filosof itu i'lale khata. Ya. Ya. Filosof Barat dan Islam. Perkembangan pemikiran filosofis pendidikan Barat dan Islam kontemporer. Materi lainnya. Nah, kenapa ini saya mulai dari dasar? Saya menduga saja, sebetulnya saya salah lebih bagus. Saya menduga aja bahwa kita diskusi di awal itu terkait dengan mahiyah falsafah. Biar tidak salah paham. Kemudian filsafat Islam. Mengapa kita bicara tentang filsafat Islam? Karena basis dari filsafat pendidikan Islam itu adalah filsafat Islam. Nah, kemudian pendidikan, kita biar tahu apa sih sesungguhnya mahiyat tarbiyah, hakikat atau esensi dari pendidikan itu. Mahiyat tarbiyah atau mahiyat ta'lim atau mahiyat ta'dib misalnya. Kemudian pendidikan Islam. Apa bedanya pendidikan Islam dengan pendidikan lain? Kemudian filsafat pendidikan Barat. Mengapa kita mengenal filsafat pendidikan Barat? Karena ini menjadi alat media untuk melihat pendidikan Barat itu sendiri dari filsafatnya. Nah, kira-kira apa perbedaan antara filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam, secara pemikiran filosofis para filsuf. Kita ingin tahu sebetulnya pemikiran filsuf Barat terkait dengan pendidikan itu kayak apa, seperti apa. Begitu juga filsuf pendidikan Islam itu kayak apa. Al-Ghazali itu kalau bicara terkait dengan pendidikan itu kayak apa sih menurut dia? Perkembangan pemikiran filsuf pendidikan Barat dan Islam kontemporer. Materi lainnya menyinggung pemikiran filosofis yang terkait dengan isu-isu globalisasi, demokratisasi dan isu-isu lain yang harus dihadapi oleh praktek. Nah, ini mungkin bisa diperdebatkan. Ya. Materi lainnya menyinggung pemikiran filosofis yang terkait dengan isu-isu globalisasi, demokratisasi dan isu-isu lain yang harus dihadapi oleh praktek penyelenggaraan pendidikan Islam sekarang. Kenapa ini saya munculkan? Karena kalau kita menyelenggarakan pendidikan Islam, pasti tidak bisa dielakkan dari hal-hal yang terkait ini. Jiran globalisasi. Alhamdulillah kemarin ada COVID-19. Paradoks ya, alhamdulillah. Karena dengan itu kita terpaksa jadi pintar, ya. Yang kemudian kita kenal dengan Mbak Zoom. Subro. Ya. Subro. Kita kenal dengan Zoom. Yang sangat mungkin sebelum COVID itu kita tidak bayangkan kalau kita seminar, kita ngajar dengan
media IT. Maka ini harus dibuat kaidah. Saya nggak tahu siapa yang ahli qawaidul fikih misalnya. Kalau mau pintar harus dipaksa terhadap dengan hal yang sulit. Makanya kalau misalnya saya jadi rektor Unisma S3 ini saya paksa, pokoknya 2 tahun harus selesai. Amin. Awas kalau nggak selesai. Jadi suratnya itu terus awas kalau nggak selesai. Terus baru carikan dalil. Mantalam bata, siapa yang telah Mantalam bata. Fakot dakhalal jannah, fakot dakhalal nar. Dakhalan nar. Rawahu Abdul Haris. Kan terpaksa ya, kita kemarin the real dalam kehidupan kita dipaksa menghadapi situasi yang kemudian kita jadi cerdas. Dan kalau itu menjadi tradisi, maka akan ada efisiensi. Seharusnya dari Tuban itu 16 kali datang ke Malang karena ada apa namanya ini? Ada lewat Zoom. online kita hanya 7 kali. Alhamdulillah. Berarti menyimpan Berapa nilai itu kan? keuangan Satu hari. separuhnya. Iya. Alhamdulillah. Tapi bayarannya dosen tetap. Jangan kurang. Bisa ditambah. Bisa ditambah. Sinyal, Materi sinyal, yang menyinggung sinyal. pemikiran tulis yang terkait dengan itu tadi. Oke. Dengan penguasaan atas materi-materi tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kritis filosofis. Jadi poin Anda itu di sini. Tis. Anda peserta program doktor itu bisa melakukan atau punya kemampuan untuk analisis kritis filosofis. Jadi kalau sekarang mungkin Anda masih normal, 2 tahun lagi tidak normal, abnormal. Super normal. Super normal misalnya roto gedeng-gedeng didik jazab atau majnun. Itu memang target dari program doktor itu. Jadi mengubah cara berpikir Anda yang biasanya biasa-biasa saja, kemudian dikonstruksi, bongkar untuk mencari kebenaran hakiki. Dan konsekuensi untuk memperoleh dan mencari dan memperoleh kebenaran hakiki itu biasanya yang tidak kuat itu adalah mentalitasnya. Karena apa? Anda biasa mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Iya, tetapi ngomong dewe juga gak berat. Ya kan? Nah, itu dasar Anda dalam analisis kritis filosofis. Maka saya mohon Anda sekarang foto dulu. Bandingkan sekarang dengan 2 tahun yang Anda. Mesti beda itu wajah-wajah Anda. Sekarang pakai kuplo terus itu nanti pasti berubah, yakin. Ini yakin berubah ini. Pakai belangkon nanti. Yang dipegang itu sudah ada gejala. Ini termasuk filosofis ini ya. Asal meskipun sudah berubah, tapi jangan meniru Lesti dengan suaminya itu. Masya Allah. Tidak sakinah mawaddah Tetap yang satu warahmah. gitu aja. Tapi jangan diteruskan satu di Tuban, satu di Malang. Oke ya. Jadi poin Anda di sini, Anda punya kompetensi dalam melakukan analisis kritis filosofis terkait khususnya di masalah pendidikan.
Makanya saya selalu bilang kalau Anda lulus mata kuliah saya itu sudah 67% doktor, tinggal menambah 33%. Jadi gendeng dulu baru waras. Jadi yang Marsna itu hanya 33% itu. Masya, berarti tidak waras normal. 30%. Dan jangan sampai gagal. Memang sulit ya. Sulitnya apa? Bukan kesempatan. Mesti yang disalahkan adalah hal-hal yang bersifat eksternal. Alasan bojone minggat, anak loro, lahir nonang. semua eksternal. Tidak pernah siapa. Saya memang pemalas, enggak ada. Padahal kuncinya satu aja, kuncinya kita yang harus mengatakan bahwa saya bisa untuk mengubah kebiasaan saya dari biasa-biasa saja untuk menjadi yang luar biasa. Baca buku. Jadi masa luar biasa orang-orang tulis buku mengabadikan pikiran-pikiran yang amat sangat penting untuk hidup. Dan kalau orang sudah punya kecenderungan untuk berilmu itu, gengsi itu kan. Saya tuh punya mahasiswa di S3 UIN, itu gelarnya ini profesor, kuliah lagi. Dia itu dekan Fakultas Peternakan kalau salah di UIN. Kuliah lagi di S3 di UI. Untung pikirannya nggak lurus lah, kalau enggak, wah sampai nih profesor goblok gitu. Untung jangan gitu. Profesor padahal. Nah itu apa artinya? Dia itu apa bahasa Arabnya itu? Kakain. Irsin. Bukain, Irsin. Beloten yang paling belakang. Apa kakain atau tukain? Hirsun. Ya, pakai son apa sen itu? Shot. Berarti Harrison. Harrison. Pas ya, pros. Orangnya lobo. Lobo itu apa ya? Gebu-gebu. Tomat berarti. Semangat. Jadi saya nggak tentu, makanya kalau Abdul Haris itu S biasa, kalau pakai Arab itu kadang sin, kadang sosok. Berarti lihat sini. Ya. Kalau sedang akrab dengan security itu Abdul Haris. Kalau akrab dengan petani ya Abdul Haris. Kalau akrab dengan ibu-ibu itu pakai Abdul Haris. Sin juga Haris Sumarma. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, saya mohon betul, dan Anda tidak cukup dengan kuliah di sini. Kalau S3 itu betul-betul dosen itu menjadi fasilitator. Jadi kalau S1 mungkin ya ke bawah itu masih pendekatannya pedagogi. Kalau sudah S3 itu murni andragogi, di mana dipersepsi bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses untuk membantu orang agar mereka mampu untuk mengeksplorasi kompetensinya dalam rangka untuk menjadi orang yang ideal. Dan dosen atau tenaga pengajar itu diposisikan sebagai orang yang membantu. Jadi membantu. Ini ya. Iya Pak. Salam. Terus rektor ini mantan rektor Bongkol nih. Rektor Bongkol.
besi. Dan bahan-bahan ini sebetulnya media, ya, alat bagaimana mengantarkan Anda untuk bisa memperoleh profesi. Makanya Anda harus gunakan semua mungkin. Kesempatan itu masya Allah luar biasa. Berkali. Jadi dari mana? Sunnah. Loh, dari Madura. Can you speak Madura? Iya. Oh iya. Oh, itu dari Malang. Cari orang Malang. Berarti nggak bagus maksudnya. Malang. Kenapa? Oh, Malang sekali. Kalau jalannya Gresik putih. Tuh, saya ngajar di sana dulu tuh. Saya masuk lagi. Oh, Masya Allah. Pokoknya kalau sudah pernah saya ajak pasti pintar. Tandanya pintar foto-fotoan kan. Karena kakek moto buku. sekarang jadi dekan loh. Hah? Jadi Dekan sekarang Oh bro. iya, oh bener kan aku? Dekan apa? Tarbiyah. Oh, Pas ya, pendidikan Islam. Pak Nawawi masih ngajar. Pak Nawawi. Nawawi masih. Saya tanam sekarang dari Dr. Pasca. Direktur Paskanya yang baru per tahun ini Kiai Bayu. Program apa siapa ya? Pak Bayu masih hidup dulu. Mantunya Yai Mahfud. Oh, dulu sudah di situ ya? Dulu sudah kemarin 2 tahun yang lalu lulus S3 di sini. Di Unisma atau di? Oh, berarti pernah saya ajar itu. Pasti. Yang sebelumnya Pak Budi. Oh, menurut saya jadi Dr. Pasca itu pintar kan dia? Sampai jadi DK. Alhamdulillah. Ini pasti jadi semua nanti. Amin. Pokoknya ada jadi pikiran. Jadi pikiran. Sampai Sebenarnya juga Pak. Sumeneb. Ya, Di mana? Enggak. enggak. Di Sumeneb. Sebenarnya. Ngajarnya di mana? Ano ya? Dulu. Oh, Malang. Itu yang kabarnya dokter tuh saya yang bimbing tuh. Iya. Siapa namanya? Pak Waris, Abdi Waris, Pak Arif Husna. Iya. Itu semuanya yang bimbing. Gitu. Yang itu menantu ya? Iya, betul. Dari sekarang sudah mengasuh karena kayaknya waktu. Ya. Padahal saya bimbing nggak pernah saya baca. Karena ini sampai tengah api, awas tengah api menurut ya betul. Semoga jadi pemberi. Karena terlalu banyak mocok apa yang Baca Quran, Bro. paling saya tanyakan latar belakangnya, masalah, terus analisis data, metode yang digunakan, dan terakhir itu temuannya apa. Ya sekarang meskipun sementara ini ya sudah harus merancang itu, jangan apalagi dekan itu jangan tak kira-kira. Masya Allah. Meskipun kurus tapi itu jangan berani. Malah yang tubuh gak punya senjata. Betul, hidupnya terlalu mulia. Kalau jadi kan? Saya dari Dompu, Pak. Hah? Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oh jauh. Iya. Terus, halo, tempatnya di sana atau di? Saya di Malang, Pak. Oh di Malang. Ya, Di mana? di Soekarno Hatta. Ya. Tempat tinggalnya. Enggak artinya apa kerja di Malang atau? Kalau di Malang saya kan datang kuliah, Pak. Oh kuliah aja. Top gitu. Apa namanya daerahnya? Dompu, Kabupaten Dompu, Pak. Opu. Dompu, Dompu. tetanggaan sama Bima, Pak. Tak malu. Bima. Tak malu. Bima, aduh. Di mata malu. Di mata malu. Itu ayat. Enggak nyawa. Oh, gitu. Katanya Bima tak malu, orang Bima tidak punya malu. Di sana apa profesinya? Iya, Pak. Saya usaha, Pak. Usaha apa? Kita budidaya lele sama pertanian hidroponik. Lupa itu. Sering rokok gitu ya. Iya, Pak. Nah, maka nanti bukan hanya jadi dosen tapi membuat perguruan tinggi. Amin. Tapi kedepannya insya Allah Pak, semoga
dikehendaki sama pencipta 2029 mau salurkan diri jadi bupati 22. Bupati. Ya. Amin. Amin. Jadi bupati. Nanti kawan-kawan ini ke sana. Bareng-bareng ke sana. Jadi tim sukses. Oh. Apa yang dilakukan nanti setelah jadi bupati? Banyak apa? Oh, apa relevansinya dengan ini? Dengan Begini. pesawat pendidikan barat dan pesawat. Kalau saya memahaminya bahwa proses pendidikan itu adalah proses untuk membentuk cara berpikir. Cara berpikir seperti apa yang tadi disampaikan, cara berpikir yang lebih kritis, yang lebih analitis, kemudian filosofis juga, dan itu sangat berkaitan erat dalam proses perumusan kebijakan juga, Pak. Begitu halnya dengan implementasi maupun sampai dengan tahap evaluasi daripada kebijakan itu. Yang namanya pemangku kebijakan, fungsi dan tugas utamanya adalah bagaimana menghadirkan kebijakan untuk menyelesaikan segala persoalan publik. Nah, makanya saat belajar soal ini dia punya cara berpikir ke situ, Pak, yang mumpuni. Ya. Ini kan duluan itu karena nggak belajar ini dari. Ibu dari mana? Saya asli dari Malang, tugasnya di Bawean, Tugasnya di Bawean. Di mana itu? di STIP Badan Samsuri. Ini menantunya mantan rektor ini dari yang itu lagi ke ya. Mesinnya mana? Dari Bawean. Tugasnya Yang saya kenal istrinya Pak Mas Kudu. kita tetap pulang tuh. Istrinya Pak Rektor. Oh, itu Bawean juga. Tapi saya kan menantu, jadi saya asli Malang. Asli Malang. Malang ke Bawean. Yang Bawean di sini. Iya. Apa dulu sekarang? Suami. Sekarang. Sekarang. Kalau Bapak? Asli Sidoarjo. Yuk, terus dong. Iya. Ya, terus. Sudah jadi Arema. Oh, Aremanya selalu. Di mana sekarang? Di Kalika. Oh, Alika, Pak Kaswi. Masih untuk mencari hakikat segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Tetapi kalau filsafat Islam itu mencari hakikat segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, tapi menggunakan selain akal, ya, menggunakan dialog antara akal dengan akal. Kenapa saya sebut dialog? Karena keduanya tidak menjadi subordinat satu dengan yang lain. Ya. Ketika diimplementasikan menjadi alat untuk mencari hakikat dari pendidikan, ya, maka filsafat Islam itu disebut dengan filsafat pendidikan Islam. Kemudian pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Untuk apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Untuk membangun pendidikan, maka perlu ilmu pendidikan. Untuk membangun ilmu pendidikan, perlu filsafat ilmu pendidikan. Ya. Saya ulangi. Jadi untuk membangun ilmu pendidikan, ilmu itu perlu filsafat. Namanya filsafat ilmu. Nah, kalau ilmu pendidikan berarti filsafat ilmu pendidikan. Kalau ilmu pendidikan Islam berarti filsafat ilmu pendidikan Islam. Jadi ukuran keabsahan dan kebenaran dari Enggak ada. Ada. filsafat pendidikan Islam itu adalah menggunakan akal dan yang paling pokok. Kemudian pemikiran pendidikan filsuf Islam, pemikiran Al-Qadisi Al-Ghazali. Nah, ini Anda bisa memilih ya. Ibnu Sofa, Ibnu Khaldun,
kemudian pemikiran Muhammad Abdul dan Fazlur Rahman terserah. Misalnya kalau misalnya apa sih pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari terkait dengan pendidikan? Ada enggak pemikiran filosofisnya? Nah, kalau ada bahan-bahan bisa menjadi diskusi. Al-Ghazali, saya kira banyak. Al-Ghazali itu seorang filsuf yang kemudian terakhir menjadi seorang sufi yang pikiran-pikiran filosofisnya sangat terkenal. Meskipun dia sendiri mengkritik pemikiran-pikiran filosof lain. Kebetulan aliran filsafat memiliki seorang aliran religius konservatif, ad-dini al-muhafiz, aliran religius rasional, aliran pragmatis instrumental, dan aliran kritis. Ini mungkin bisa dicari di buku, misalnya kalau masih ada di Sahih. Kemudian Tuhan, manusia, alam, dan pengetahuan dalam filsafat pendidikan Barat dan Islam. Mengapa kita bicara tentang Tuhan dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Kenapa kira-kira? Kenapa kita bicara tentang Tuhan, kemudian manusia dan alam dalam filsafat pendidikan Barat dan Islam? Ekosistem. Termasuk ekosistem alam semesta. Itu adalah sistem berarti. Kerangkeng dengan sistem. Gak berontak semuanya. Karena keberadaan Tuhan juga masuk. Betul. Jadi bagaimanapun dalam perspektif Islam tidak bisa dilepaskan masalah Tuhan. Kenapa manusia kita bahas? Kenapa kita bahas manusia? Karena manusia menjadi subjek pendidikan, kan? Menjadi subjek pendidikan, baik sebagai pendidik maupun kemudian alam. Dalam alam juga kita bahas dalam konteks Sarana. Lingkungan harus organik dan organik, ya kan? Yang hidup maupun yang mati. Jangan disangka kalau lingkungan itu biasa-biasa. Lingkungan itu amat sangat mempengaruhi. Anda kuliah di sini, ini amat sangat mempengaruhi cara berpikir Anda. Asal tidak kemudian terpengaruh dengan lingkungannya, kemudian menjadi desintegrasi, penurunan. Di Gresik disebut Pak Dekan, di sini gara-gara kuliah disebut mahasiswa. Akhirnya menjadi pertengkaran. Mahasiswa yang berdekan dan saya menyebut mahasiswa. Bukan itu mahasiswa, bukan Pak itu dekan. Pertengkaran jadi. Jadi dosen dekan bergaya mahasiswa supaya dihormati teman-temannya, mahasiswa bergaya dekan. Keilmuan itu tidak ada. Yang ada adalah ukurannya benar dan salah. Kemudian, pengetahuan sains menurut dalam filsafat pendidikan Barat dan Islam. Karena menyangkut pendidikan, maka pengetahuan bagaimana pendidikan itu menjadi sentral. Ilmu pendidikan dalam filsafat pendidikan Barat dan Islam. Ontologi ilmu pendidikan, epistemologi ilmu pendidikan, metodologi ilmu pendidikan, aksiologi ilmu pendidikan.
Depannya saya ngajar tadi pagi jam 7 sampai jam 9. Yang sampai yang WA ya. Yang siapa yang nyuruh? Kelas kok. Hah? Di kelas ini aja. Hah? Dia di kelas. Oh gitu ya. Tapi Anda WA, saya bacanya di sini ya. Lebih cepat responnya ya. Belum dibaca sudah datang. Nah, saya ngajar di WIN itu hanya filsafat ilmu pendidikan. Jauh lebih kecil ketimbang materi kita. Materi filsafat pendidikan Arab dan Islam. Luar biasa. Saya di sana ada ngajar ontologi ilmu pendidikan, psikologi ilmu pendidikan, metodologi ilmu pendidikan, dan sosiologi ilmu pendidikan. Jadi lebih simpel. Di sini jauh lebih besar. Sana itu hanya filsafat ilmu pendidikan Islam, kecil kan. Di sini filsafat pendidikan Barat dan Islam. Wadahnya sangat besar. Makanya sangat mungkin lulusan Islam jauh lebih pintar daripada yang lulusan yang lain. Amin. Atau degradasi. Nah, Ngeblank. karena tadi kalau lulus ini sudah 67% itu gitu. Coba nanti berapa bulan ini kuliah kita? Tidak tahu. Tidak tahu Pak. Sampai Belum. Januari. Sampai Januari ya. Januari sudah berubah deh, sudah potongan sudah kayak dokter. Iya. Waktu jadi dekan mimpin dosen-dosennya sudah berubah. Agak keras kayaknya. Dekannya sudah Kritis. luar biasa. Sudah filosofis. Oh, maksudnya Apa maksudnya? sudah filosofis semua. Pusing aku malah. Diburu-buru beras beras. Saya mengajar di mana? Ya, sekolah. Pak Nawawi itu kapan tak titipi? Saya nggak, kalau ngajar nggak bisa. Kalau nguji tesis ya masalah. Ngajar kalau nguji tesis, kalau ngajar saya sekarang di luar ya hanya di mana Pacet itu ya, di Pacet. Dulu waktu belum jadi rektor itu ngajar mulai Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo. Situbondo itu miliknya ini kayak satu itu ini ya. Kemudian di Unzak, mana itu? Probolinggo ya. Terus di Pasuruan, Bangil. Bahkan di Bangil itu pernah menjadi pimpinan perguruan tinggi Stepannya itu 2 periode ya. Bahkan pernah menjadi ketua tim. Siapa yang Pasuruan tadi? Nah, saya menjadi ketua tim seleksi KUD di Pasuruan. Terus ini ngajar di Jombang, di Unhas, di Tulungagung, di UIN, di IN, di Bunga, di Ingkapa, terus di Sunan Derajat di Lamongan, dan di apa juga sebelah sana. Ya itu. Ya itu apa? Iya, Iya mungkin ya. Yang terakhir itu kalau yang keranji. Ya pernah di situ juga. Sampai ke Ponorogo, sampai ke mana? Sumatera Utara. Sekarang enggak, karena payah juga ngajar. Sudah jadi rektor, ngajar kemana-mana, ngajar di Yunusman sama di UIN sama di mana? Institut Keislaman Kiai Haji Pesantren. Kiai Haji itu pesantren ya, Kiai Haji Abdul Khalid. Jadi bahagia saya ketemu Anda ini, bahagia. Tapi ya itu nanti
2 tahun lagi berubah. Menyusahkan. Menyusahkan orang lain. Memang tugas saya kalau nggak melakukan dekonstruksi ya nggak dibayar, Pak. Dipertemukan Allah. Oke, nah ini demokrasi dalam filsafat pendidikan barat dan Islam. Bahkan sebenarnya demokrasi dalam pendidikan ini sangat penting. Ada demokrasi horizontal dan ada demokrasi vertikal. Hak warga negara dalam konteks ini dia memperoleh hak untuk menempati dalam demokrasi ya, menempati posisi apapun. Itu demokrasi vertikal. Kalau horizontal, semua masyarakat anak bangsa ini berhak untuk memperoleh pelayanan ini. Dan itu penting itu. Kan di sini di Inggris berbeda. Kalau bukan turunannya siapa yang kemarin yang meninggal itu? Nah, ya nggak bisa jadi raja. Nah, hak asasi manusia dalam filsafat pendidikan barat dan Islam. Ya, pengertian dan secara ringkas hak asasi manusia, deklarasi PBB dan Kairo tentang hak asasi manusia, nilai-nilai hak asasi manusia dalam filsafat pendidikan barat dan Islam. Pengembangan hak asasi manusia dalam aktivitas pendidikan barat dan Islam. Kemudian masyarakat madani. Nah, cara lambungan itu madani itu kalau ya. Ya. Apa madoni? Madoni. Civil society, konsep masyarakat madani, latar belakang munculnya gagasan masyarakat madani, kemudian latar belakang penegakan masyarakat madani di Indonesia, sumbangan filsafat pendidikan barat dan Islam bagi tegaknya masyarakat madani. Kemudian problematika pendidikan barat dan Islam serta alternatif jalan keluarnya. Deskripsi ringkas problematika pendidikan barat dan Islam, kemudian akibat yang ditimbulkan oleh problematika tersebut, analisis alternatif jalan keluarnya, peran filsafat pendidikan barat dan Islam dalam mengatasi problem itu. Ini Ini bro, ini bro. FPN bawah bro. Nomor 2 dari utara. Nomor 2 dari utara. Pendidikan barat Islam. yang ada itu IKAAC. Mana? Iya. Ya saya mau kasih materi sedikit antaranya. Oke, terus ini perlu ada kontrak, jadi nanti saya kasih materinya. Kayaknya nggak ada di sini. Jadi ini kurang lebih ini. Terus kita kontrak buat kesepakatan.
kuliah kita, Anda membagi sendiri buat makalah itu. Terus kalau saya biasanya sebagai pengganti UTS dan UAS itu makalah-makalah yang Anda buat itu bisa menjadi buku. Bisa grafik. Win itu saya tambah, selain jadi dikumpulkan jadi buku, makalah-makalah Anda itu bisa sendiri-sendiri atau kelompok bisa menjadi bahan untuk dikirim ke jurnal ilmiah. Dan sekarang ini untuk menjadi profesor yang paling banyak menentukan itu adalah jurnal terindeks Scopus. Kalau saya tawarkan pada Anda, makalah itu jangan dibuang begitu saja, tapi dikumpulkan jadi buku. Yang kedua, makalah yang disajikan itu masing-masing diformat sebagai format karya tulis ilmiah jurnal. Jurnal kan. Kirim ke jurnal-jurnal. Gimana cara begitu? Siap, Bro. Ya, sambil belajar. Anda, saya nggak tahu ya ini. Saya jadi rektor UIN awal-awal itu 2017 sampai 2021. Saya masuk ke UIN itu. Saya tugasnya di Surabaya. Meskipun saya dulu dosen di GN Malang, dosen di Unisma, dosen Umer di sini. Kemudian gara-gara saya punya kartu Golkar, ikut tes pegawai negeri diterima. Jadi terima kasih Golkar. Terima kasih, Bro. Adanya kartu anggota P3, saya yakin nggak diterima. Ya. Jadi karena Golkar itu akhirnya diterima jadi pegawai tahun 92. Nah, saya dosen tetap di FAI, kalau dulu Fakultas Tarbiyah maksudnya. Di sini diangkat oleh Pak Tom Hasan. Karena saya waktu mahasiswa pernah menjadi ketua umum Senat Mahasiswa, ketua umum PMI Cabang Malang, baru diambil jadi dosen di Unisma oleh Pak Torha. Kurang sedikit sebetulnya Pak Torha itu saya tidak diambil menantu. Kurang sedikit aja. Karena saya dari dosen sudah punya istri, jadi Anda kan belum punya istri, saya yakin diambil menantu. Yakin. Karena dulu itu ganteng. Tidak seperti sekarang ini. Ada gitu. Karena sudah jadi profesor, jadi undang-undangnya unggul. Oh, ya. Jadi nanti ini di copy, Anda buat membagi sendiri ya. Berarti besok Kamis yang akan datang kita sudah diskusi kelompok satu. Ini berapa orang pesertanya? 14. Hah? 15. Pindah. 13. Berapa? Nah, nanti dibagi saya nggak ikut-ikut ya, terserah Anda baginya gimana. Yang saya Prof, untuk penulisan jurnal itu atau kita yang submit sendiri atau pihak kampus Biasanya sampai sendiri. sendiri? Ya. Karena kemarin yang di Bu Yuni itu awalnya dikumpulkan ke Bu Yuni, ternyata sama Bu Yuni dikembalikan lagi, kalian submit sendiri aja. Oh iya benar. Namanya muncul. Sampai jurnal untuk penilaian UTS juga UAS atau UTS. Ya, kedua-duanya. Jurnal dan buku ya. Eman, bukan apa-apa saya Eman. Anda Di sini ada penerbitnya juga. Ada Irsyadul Rafiq. teman-teman itu Tim ada. editor. Editor ada. Oh iya. Tapi harus bayar. Saya sudah menduga.
Endingnya. Dan itu bisa dijual. Ini ada buku Visa Pendidikan Islam, itu mahasiswa saya di Wisa dulu, dan sekarang dijual. Makanya saya nggak kebagian, mestinya dosennya harus 50. Iya. Gratis. Gitu ya, kita sepakat itu ya. Masih ada waktu ini, sampai jam berapa? Ya, Pak. Sampai jam berapa? Mau lah, mau. Itu satu-satu. Satu judul, satu orang. Itu Sebenarnya kan begitu. dibagi. Kan berapa tema kan ini? Kita kan udah 12. 12 ini jumlahnya 15 atau 14? Yang benar. Nanti kan ada satu ini bisa dibagi dua. Iya, yang satu ada yang dua. Pak Ketua 1. Biasakan ya. Oh iya, saya belum teruskan tadi ya. Nah, saya 2017 jadi rektor di Win Malang itu, Win Malang Bermalang itu hanya 3 atau 5 orang yang profesor. Pak Imam Prayogo, Pak Raton Ahmad, Pak Mujirarjo, Pak Mulyadi, Pak Bahar, terus satu lagi. Dan itu sangat naik. Perguruan tinggi sebesar itu, guru besarnya hanya 5. Kemudian saya upaya agar dosen itu punya keinginan untuk jadi profesor. Hampir setiap pagi salat subuh, semua dosen di grup maupun sendiri-sendiri saya WA saya yang pertama, Anda itu dosen pasti pintar. Karena pintar, Anda amat sangat mungkin jadi profesor. Dan profesor itu amat sangat mudah. Buktinya saya ini profesor termuda waktu itu. Saya tahun 2007 di profesor di Surabaya itu mengalahkan Pak Toha Hamim yang sudah sangat senior, mengalahkan Pak Ala waktu itu. Meskipun saya rivalnya Pak Ala waktu pindah rektor di Surabaya kalah karena umurnya lebih tua dia. Andaikan saya lebih tua sedikit aja sehari saya jadi kasihan, apalagi kasihan murid-muridnya itu. Saya motivasi itu dan saya fasilitasi bagaimana cara menulis artikel untuk jurnal. Waktu saya jadi rektor 2017 sampai 2012 lalu itu tambahnya itu 24, tambahnya ada 20, dan itu tidak ada yang menyaingi saat Indonesia, mungkin seluruh dunia. Saya kawal betul, saya upayakan agar teman-teman itu, dan itu seharusnya yang dilakukan oleh rektor atau pimpinan perguruan tinggi itu memfasilitasi dosennya agar memperoleh kemudahan dalam rangka mendapatkan hak. Alhamdulillah itu terwujud. Nah, saya kemudian berpikir kalau kebiasaan menulis karya ilmiah itu sudah dilakukan sejak mahasiswa, itu amat sangat mudah jadi dosen, jadi guru dan sebagainya. Ya, ini kuliah kita sampai jam berapa? Sebenarnya jam 9 sampai 10.39, Bang. Sekarang sudah lebih ya? Oh, oh tadi terlambat. Berapa? 15 menit. Ada yang tanya? Oke, silakan. Tafadhol. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Menit-menit dari beberapa teman-teman yang jauh, mulai dari Tuban, dari Pamekasan, Sampang. Kalau memang diperkenalkan untuk makhluk ini pindah hari Rabu gimana? Biar nggak nginep hari Rabu. Iya, cuma satu Jam 9 tapi ya. Rabu jam 9 sudah ada. antara disuruh sampai Isya.
Enggak apa-apa. Bisa. Monggo bro. dari siang. Siang sampai sore enggak apa-apa bro. Siang jam berapa? Setelah habis duhur bisa bro. Habis duhur sampai sore. Sampai sore bisa. Habis dulu itu sebelum asar loh. Nggih monggo bisa. Jam berapa enaknya? Kersane jenengan monggo enak. Lebih enak, saya lebih enak kalau Rabu kan nggak puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Longgarnya berapa jam tuh? Tanggal kosongnya jam berapa? Jam siang itu kosong. Kosong semuanya bro. Mulai jam 10.39 itu sudah kosong. Sampai sore. Sampai sore. Ini berapa jam sih? 1,5 jam. Jadi kalau mulai jam 10 sampai jam berapa? Jam 10.30. Terakhirnya 10.30. 39. Dari jam Kalau 11 11 kan sini kan nggak enak. Iya, nanti ada setelah duhur bro. Ya. Monggo. Oke. Alhamdulillah. Berhasil. Sholawat. Waktu itu kok mau protes Enggak bro, cuma itu tadi yang jauh bro. teman-teman yang protes ke saya, Bro. Siapa yang protes? Tuban termasuk bro. Tuban itu. Tuban, Pamekasan, Berarti ini Gresik. ini berarti Muslim Protestan. Masa? Ayo, siapa sih golongan? Flash disk. Saya di grupnya. Flash disk nanti langsung besar di grup. Itu masnya kan lebih enak kan, yang satu hari langsung bisa pulang. Maksudnya kan enak. Ya nanti ada Prof Jun gampang. Itu orang dalam itu, masa ada sih tak orang gelem deh. Kok ada dewean kok. Lah niki. Lah ngono ya ora apa-apa. Mari subuh ya ora masalah. Kalau di Prof Goni umpama di rumahnya kan tidak apa-apa. Yes. Pandangan pertama sudah. Esiku ini lega banget ta. Wis tok. Wis ini kudu diterusaken apa mboten? Kosnya. Lanjut mawon 1 bulan ya. Ya kan masih butuh malam. Kan Kamisnya masih Prof. Kamis siapa sudah habis? Mau rebut. Ini kan belum masuk di kampus. Maksudnya? Bukan kontrak kuliah Pak. Iya tetap bisa, tetap hari Rabu. Masa Prof Jun kok mau dia cuma 1 gitu. Betul dia itu orang dalam kan bawa bisa malah online malahan. Justru ini yang jadi akar dulu ini kok berhasil bahwa ini nanti kan mendidik ini. Jadi kan ini sudah iya, berarti nggak mau. Ya nanti sambil pendekatan khusus lah di Kaprodi kan bisa, di keluh kesahnya kan diaturkan. Dicopot aja minyak saya mas, masnya copot aja. Mas. Dokter kemana ya? Hanya saya yang tahu. Insut. Oh itu Sudirman. Kok ada unsur? Unsuri nanti. Unsur Sudirman. Sudirman Jawa. Oh, Unsuri nanti cari. Kanan kiri juga. Enggak derajat kok. Unsut nanti jadinya. Unsut Universitas Sunan Derajat. Nanti kalau di Enggak ada unsut kok. Unsut Tapi tolong saya dengar kayak di grup. WA, di
Siap Prof, siap. Siap. Kalau perlu gitu ya. Siap. Prof. Siap. Beban semua. Itu minimal 40% belum. Karena sangat berpengaruh. 1 hari, 2 hari sangat berpengaruh. Ngomong belum Itu temennya kan banyak, teman-teman ini pondok. Sekarang ada lagi. Tidak ada. Oh, enggak ada lagi yang ditanyakan. Template makanannya kok. Template makanan. Kaitkan dengan pedoman akademik sesuai pedoman. Introduction itu dijadikan satu dengan literatur review atau introduction sendiri, literatur review sendiri. Sama-sama. Hanya kalau gini, kalau nanti Anda kirim ke dosen boleh dimasukkan namanya, tapi nomor 2 atau nomor 3 kan, nomor 1, nomor 1. Dan itu kenapa begitu? Karena sumbangsi dosen itu kan ada ya, waktu diskusi. Tapi caranya satu, tidak boleh ada plagiasi. Purima plagiasi ala kuli Muslim. di roda ya Bukunya. Nah, ada cara untuk mengecek plagiasi itu pakai apa? Kubernetes. Kalau dengan dosennya jadi kemungkinan yang baca besar, kemungkinan yang baca lebih besar. Kemungkinan baca iya bisa dari bahasa Indonesia diubah ke bahasa Inggris itu bisa. Itu nanti bakal Oke, ada lagi yang lain mau kalau untuk plagiasi. Ini kita masih Pak Nadif pembagiannya. Di grup mawon ya, grup. Ada lagi? Sudah. Sudah. Baik, bila benar sunnah wa ila liqa fi yaumil arbi'a al-arbi'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu tuh lapor ke Bu Di sini. bilang ini kehendak rakyat gitu ya. Rakyat ya. Nanti disalahkan Pak Lurah. Foto bersama. Oh, itu bisa Pertama bro, pertama. Oh iya iya. Kuliah perdana. Kuliah perdana bro. Di mana? Di sini aja. Di Wisma. Oh, belum dimatikan. Remote. Siapa sih adik IT tadi? Gangguan ini apa ya? Laptopnya tuh sakit. Oh gitu. Kuliah. Tapi karena 5 tahun jadi pakai dari
Oh, gesekan itu sebenarnya. Itu